bahwa pada hari ini telah dilaksanakan proses tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda Jawa Barat pada penuntut umum yang diserahkan di kantor Kejaksaan Negeri Subang terkait perkara pembunuhan berencana atau pasal 340 atas nama tersangka Yosef Hidayat bin almarhum Endi dan Muhammad Ramdhanu alias Danu bin Sudirman. Jadi kedua tersangka ini diserahkan kepada penuntut umum karena berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, sehingga hari ini kita lakukan proses penelitian penerimaan tersangka dan barang bukti. Seperti yang saya sampaikan tadi, pasal yang kita kenakan atau yang disangkakan pasal 340 dan atau pasal 338 KUHP atau pasal 55 KUHP untuk pasal 56 KUHP pembunuhan berencana dilakukan secara bersama-sama. Adapun kasus posisi singkatnya ini seperti yang kita ketahui viral 2 tahun yang lalu bahwa terjadi tindak pidana pembunuhan berencana atau pembunuhan yang diketahui sekitar tanggal 18 Agustus 2021 sekira jam 7.30 di Kampung Cisepi RT 18 garing 003 Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jadi di situ anggota reskrim Polsek Jalan Cagak menerima laporan secara lisan dari suami korban. Pada saat itu yang melapor suami korban yang saat ini menjadi tersangka yaitu Yosef Hidayat bahwa ada keluarganya diculik karena tidak ditemukan dan rumahnya dalam keadaan berantakan serta adanya percikan darah. Atas laporan tersebut, Reskrim Polsek Jalan Cagak kemudian melakukan pengecekan dan ditemukan 2 orang mayat perempuan yang berada di dalam satu unit kendaraan roda 4 merek Toyota Alphard warna hitam nomor polisi D1890FY yang terparkir di garasi rumah dengan identitas korban yaitu saudara Tuti Suhartini dan saudara Amalia Mustika Ratu alias Amel, yang notabene keduanya adalah istri dan anak dari tersangka Yosef Hidayat. Dan berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan koordinasi dengan penuntut umum bahwa terhadap berkas perkara hasil penyidikan kedua tersangka ini sudah dinyatakan lengkap dan hari ini diserahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penyerahan tersangka dan barang. Jumlah barang bukti yang diserahkan? Jumlah barang bukti yang diserahkan sekitar 240-an barang bukti. Maksud alat bukti surat, kemudian mungkin juga pakaian korban, mobil, dan tentunya barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan pembunuhan unsur terjadinya pembunuhan berencana. Terkait motif, Pak? Motif ya, jadi kalau tidak salah si Yosef Hidayat ini minta uang kepada istrinya Tuti Suhartini, di mana istrinya Tuti Suhartini dan Pak Yosef ini sama-sama sebagai pengurus yayasan. Dan pada saat itu diperoleh informasi bahwa yayasan itu mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. Disinilah Yosef ini meminta uang kepada korban ini, Tuti, namun oleh Tuti ini tidak diberikan. Karena menurut Tuti ini adalah uang yayasan sehingga tidak boleh
sembarangan dipakai, dan disitulah terjadi pencecokan dan mungkin sakit hati sehingga terjadilah pembunuhan. Tidak ada pengakuan. Ada pengakuan dari Muhammad Ramdan, yaitu Yosefnya sendiri membantah sampai dengan cara membantah Kerja keras buat JPU. segera ke pengadilan sesegera mungkin. Dalam kasus ini kan ada 5 tersangka, Pak. Kenapa baru 2 yang dilimpahkan dan apa kesulitan yang dihadapi selama ini? Termasuk barang bukti golok yang disebut-sebut untuk mengeksekusi para korban itu belum ditemukan. Apakah itu menjadi kendala juga nanti di persidangan? Enggak. Jadi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik ini terhadap 5 tersangka dan 5 berkas itu sudah diteliti semua oleh penyidik umum, oleh JPU, dan baru 2 berkas ini yang dinyatakan lengkap. Kemudian yang 3 itu ada sedikit petunjuk yang perlu dipenuhi oleh penyidik dan dalam waktu dekat akan dipenuhi oleh penyidik. Jadi sambil berjalan yang 3 ini akan segera diserahkan. Akan bersamaan nggak Pak sidangnya antara dengan yang Kelengkapan berkas dari hasil petunjuk jaksa itu kalau misalnya dalam waktu dekat segera diserahkan ke penyidik dan menurut jaksa itu lengkap, apakah nanti rentan waktunya dengan tahap 2 ini terlalu lama atau tidak, kita akan lihat itu. Kalau terlalu lama mungkin ini kita limpahkan dulu gitu, karena kan kita juga dibatasi masa penahanan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!